Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur, mengucapkan kata tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dengan segala kemurahannya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki sisa-sisa hidup kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri toladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati antum semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk kepada hadis ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya. Allah membuka pintu taubatnya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang mau bersimpuh ketika malam harinya dia telah melakukan dosa, maksiat. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya pada malam hari bagi orang-orang yang pagi harinya mereka bermaksiat, pagi harinya diisi dengan kemaksiatan, dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat mereka. Maka saya katakan sekali lagi, tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang ingin memperbaiki dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang ke-19, diriwayatkan dari Zir ibnu Hubais. Ia berkata, "Ataitu Safwana ibna Asalin." Suatu ketika aku mendatangi Safwan ibnu Asal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, meridhai beliau. As'aluhu anil masyi alil khuffain. Aku bertanya kepada Sufyan ibnu Asal tentang permasalahan mengusap dua khuf. Khuf itu adalah dikatakan sepatu, juga bukan sepatu, mirip sepatu, tapi mirip dengan kaos kaki. Faqala, maka Sufyan ibnu Asal berkata kepada Zir ibnu Hubais, "Ma ja'a bika ya Zail?" Wahai Zir, apa ya sebab yang membuatmu datang kepadaku? Fakultu, aku menjawab, ibtagha al-ilmi. Aku datang kepadamu wahai Safwan, tujuanku tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menuntut ilmu. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Safwan mendengar Zir datang kepada beliau tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya untuk mencari ilmu, maka Safwan mengucapkan sebuah perkataan, "Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub." Selamat datang wahai Zir ibnu Hubais. Sesungguhnya para malaikat senantiasa meletakkan sayap sang dokter
Dokter itu ketika, dan itu membutuhkan bukan hanya biaya yang sedikit, banyak. Orang kuliah kedokteran 4 tahun itu sudah ratusan juta bahkan miliaran dia habiskan untuk mengenyam bangku kuliah kedokteran. Padahal belum tentu dia menjadi dokter yang sukses. Belum nanti dia ambil spesialis, ambil ini itu lain sebagainya, butuh biaya yang banyak. Kalau perlu cari beasiswa ke sana kemari, tuntang lantung sana, lari sini, lari ke sana, dengan segala usaha, itu belum tentu dia sukses menjadi seorang dokter. Nanti pasiennya banyak, belum tentu. Ini ketika kita berbicara dunia, seseorang itu ketika yang sukses, effortnya harus lebih. Maka apalagi ketika berbicara tentang akhirat, kita nggak tahu. Kalau misalnya kita belajar di dunia, pengen naik jabatan, mungkin hasilnya bisa kelihatan cepat, Bapak Ibu sekalian. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa kelihatan. Lah kalau orang belajar agama, belum tentu 5 tahun bisa meraih hasilnya, belum kelihatan. Maka butuh sabar. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, orang belajar agama itu, para ulama mengatakan, man talabal hadisa fahuwa aflas. Orang yang belajar agama, orang yang menuntut ilmu, sudah dipastikan pasti rugi, bangkrut. Ketika kita baca, kita mendengarkan kisah-kisah para ulama terdahulu, mereka ketika belajar agama itu segala daya upaya mereka kerahkan. Misalnya orang mau cari hadis dari Syam ke Baghdad, atau dari Mesir ke Irak, gak punya bekal. Apa yang mereka lakukan? Punya kudanya dijual agar bisa ke sana menuntut ilmu. Jalan kaki, misalnya ada rumah, wah saya nggak punya bekal kecuali modal saya rumah dijual. Maka banyak para ulama zaman dahulu mereka tidak memiliki rumah. Mereka apa yang mereka miliki semuanya dijual. Dan jika kita lihat Bapak Ibu sekalian, ulama itu yang kaya sedikit, sahabat yang kaya sedikit. Sahabat yang kaya kita katakan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ini dan lain sebagainya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, yang kaya hanya segelintir sahabat saja. Begitu juga para ulama. Maka kalau misalnya misalnya kita ikut pelatihan, sekaya Abdurrahman ibnu Auf, bagus judulnya. Tapi perlu kita tanamkan bagaimana cara Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ketika mereka berdagang itu seperti apa. Mereka ketika sebelum terjun ke dunia perdagangan, mereka terjun ke pasar, mereka harus paham fikih muamalah, fikih jual beli. Harus paham, bukan cuma di modal ayo kita bagaimana tips sukses kaya seperti Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian halal haram, riba diterjang. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Sukses sekaya Abdurrahman ibnu Auf juga harus paham fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jual beli, fikih belajar agama. Karena kebaikan ketika kita amalkan, maka dia akan membuka kebaikan yang lain. Begitu juga dengan kemaksiatan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai semut, sampai burung kecil yang baru lahir, sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rizkinya. Gak usah khawatir. Burung itu mereka tidak memiliki akal. Kita Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, maka kita pergunakan akal tersebut dengan sebaik mungkin. Fakultu, kemudian Zil ibnu Hubais mengatakan, innahu qad haka fi sadri. Ya Sofwan, sesungguhnya ada kerancuan dalam hatiku, dalam jiwaku, tentang permasalahan mengusap 2 khuf setelah seseorang buang air besar atau seseorang setelah buang air kecil.
Wa kunta imra'an min ashabin nabi. Wahai Sofwan, sesungguhnya engkau adalah salah seorang di antara sahabat Nabi. Orang yang mana belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka kedatanganku di sini, aku ingin bertanya kepadamu wahai Sofwan. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau membahas tentang permasalahan tersebut? Maka Sofwan mengatakan, betul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW membahas tentang permasalahan mengusap dua khuf. Dan sesungguhnya kana ya'muruna idza kunna safaran, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami apabila kami dalam keadaan safar, an la nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Sesungguhnya ketika kita safar, kemudian kita memakai khuf, kita diperintahkan hendaklah kita tidak melepas khuf kita, kos kaki kita. Kalau zaman sekarang khuf itu adalah kos kaki yang mudah agar kita bisa memahami. Namun khuf di sini kos kaki yang terbuat dari kulit. Jadi mirip dengan sepatu kulit, tapi itu bukan sepatu. Dikatakan kos kaki, tapi itu bukan kos kaki karena terbuat dari kulit. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami hendaklah kami tidak mencopot khuf kami kecuali jika kami junub. Kenapa? Kok hanya junub saja? Misalnya wudu, khufnya nggak dicopot, tidur, khufnya tidak dicopot, kemudian mau kamar mandi, khufnya tidak dicopot, buang air kecil, khufnya tidak dicopot. Kenapa? Hanya mandi junub saja yang dicopot. Karena ketika seseorang mandi junub, mau tidak mau semua air itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Jadi air itu harus pastikan mengenai tubuhnya. Kalau misalnya seseorang mandi junub tapi air itu tidak merata ke seluruh tubuhnya, ada bagian-bagian yang tidak terkena air, maka mandi junubnya itu dikatakan tidak sah. Sehingga tidak heran Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau seandainya seseorang junub kemudian dia langsung menceburkan seluruh tubuhnya kemana? Kolam renang. Namun sebelum itu dia berniat, saya niat untuk mandi junub, maka mandinya itu dianggap sah. Kenapa? Karena orang kalau misalnya nyemplung ke kolam renang, insya Allah seluruh tubuhnya itu terkena air. Kecuali ya orang yang misalnya ke kolam renang cuma keceh, anak kecil, ipik-ipik. Biasanya rambutnya tidak basah. Maka itu baru dikatakan sah. Fakultu, maka setelah itu, setelah Zir ibnu Khubais merasa yakin, oh ternyata ada Rasulullah SAW memerintahkan khuf itu tidak dipotong kecuali setelah setelah mandi junub. Seseorang hendak mandi junub baru itu dicopot. Kalau misalnya tidur ke kamar mandi nggak usah dicopot. Maka Zaid ibnu Khubais bertanya kembali kepada Sofwan ibnu Asal, hal sami'tahu yadkhulu fil hawa syai'an? Wahai Sofwan, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW membahas atau bersabda tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, dengan perasaan, dengan kecintaan, dengan kecondongan? Maka Sofwan menjawab, betul, saya pernah mendengar, pernah menyaksikan Rasulullah SAW membahas atau menghadapi persoalan tentang perasaan seseorang. Suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW
ketika itu dalam sebuah safar. Dan ketika kami dalam perjalanan safar, tiba-tiba datang seorang A'rabi, orang Badui, orang yang dari pelosok, kemudian memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang lantang. Ya Muhammad, hei Muhammad, sini Muhammad. Coba bayangkan, Rasulullah SAW itu dipanggil, hei Muhammad. Atau misalnya Pak RT ya, Pak RT namanya Pak, misalnya Pak Paijo, hei Pak Ijo. Kira-kira kita sebagai LT, kira-kira perasaan kita gimana? Biasanya orang manggil kita Pak RT, monggo Pak, atau Pak siapa gitu. Tiba-tiba, hei Jo, Pak Ijo, piye kabarmu? Dan itu banyak orang yang ada di sekeliling kita. Sahabat ketika itu sudah sudah naik pitam, sudah emosi. Waihaka ughdud min sautika fa innaka indan nabi. Wahai orang Badui, pelankan suaramu pelankan, lirihkan suaramu. Jangan teriak-teriak, jangan memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Sesungguhnya kita dilarang untuk memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Maka adab kita ketika memanggil Rasulullah itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gak boleh kita memanggil ya Muhammad, itu gak boleh. Haram hukumnya. Tapi ini gandeng, karena gandeng itu apa? Karena mengingat yang memanggil ini adalah orang Arab Badui, orang yang gak tahu sopan santun, orang yang tidak tahu tutur kata, orang yang tidak tahu unggah-ungguh. Apa kata Rasulullah? Ha ummu, hei saudaraku, saya di sini, ada apa? Rasulullah SAW menimpalinya dengan santai. Hei wahai Arab Badui, wahai saudaraku, saya di sini. Ada apa engkau memanggilku dengan teriak-teriak? Ada apa? Kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya ada seseorang yang mencintai orang lain. Tapi ternyata orang tersebut itu cinta dengan orang tadi, namun dia tidak bisa bertemu langsung dengan orang tersebut. Jadi orang Arab Badui ini sebenarnya menanyakan sebuah permasalahan yang kita butuhkan semua. Apa itu? Kita kan cinta kepada Nabi ya. Pertanyaannya, mungkin gak kita nyusul Nabi, kita ketemu Nabi? Gak mungkin. Nabi Muhammad SAW sudah Allah wafatkan 1400 tahun yang lalu. Gak mungkin kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Rasulullah. Ketemu gak mungkin. Mimpi belum tentu yang kita temui itu adalah Rasulullah. Bisa jadi kita ini nggak tahu ciri-ciri Rasulullah SAW. Memang jin itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Maka kalau ada seseorang yang mimpi ketemu Rasulullah, ditanya, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah. Jika ciri-cirinya sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, maka itu benar Rasulullah. Tapi kalau misalnya ciri-cirinya tidak seperti yang disebutkan Rasulullah, maka itu adalah jin, bukan Rasulullah. Kita yang salah. Misalnya ada seseorang pernah berkisah, saya ketemu Rasulullah, kemudian disebutkan, Rasulullah ciri-cirinya gimana? Rambutnya putih, kemudian pakai baju putih, kemudian menenteng apa? Menenteng kayu putih. Apa itu? Rokok. Ya itu bukan Rasulullah. Rasulullah kok ngerokok? Nggak ada Rasulullah ngerokok. Loh kan zaman Rasulullah rokok nggak ada. Kalaupun zaman Rasulullah rokok itu ada, nggak bakalan Rasulullah itu ngerokok. Iya kok bisa? Lah itu sudah jelas tertulis merokok dapat membunuhmu. Nggak mungkin Rasulullah mau bunuh diri. Hanya orang bodoh yang mau. Maka nggak mungkin. Kalau seandainya
Zaman Nabi itu rokok enggak ada. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau misalnya kita cinta kepada Nabi, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Caranya ya kita ikuti sunnah Nabi. Petunjuk Nabi bagaimana ya kita ikuti. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan ini haram, ya tinggalkan haram. Ini riba, tinggalkan riba. Bukan malah misalnya yo ben toke riba nggak masalah. Duit-duitku udah duitmu. Tangan-tanganku bukan tanganmu. Mulut-mulutku bukan mulutmu. Terserah saya mau ngomong apa. Ini bukti bahwasannya kalau seperti itu kita belum cinta kepada Nabi. Cuma sekadar ya kita ngaku. Sama kayak misalnya kita ngaku cinta seorang fulanah, cinta seorang perempuan, tapi perempuan tersebut tidak pernah mengakui bahwasannya perempuan tersebut cinta kepada kita. Seperti cinta Laila Majnun. Semua orang menganggap bahwasannya dia cinta kepada Laila. Padahal Laila nggak kenal siapa tadi. Maka kalau kita pengen cinta kepada Nabi, ikuti sunnahnya. Cukup ikuti sunnahnya. Kita mau berbusa-busa, saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Tapi kalau sunnahnya, hadisnya, perintahnya, larangannya tidak kita ikuti, tidak kita jauhi, itu ya sekedar lambe lamis. Nabi Muhammad nggak kenal kita. Pernah kita ketemu Nabi Muhammad? Nggak pernah. Kita diakui umat Nabi aja belum tentu. Maka kalau kita pengen diakui umat Nabi, kita ikuti petunjuk Nabi. Halal katakan halal, haram katakan haram. Sudah. Ini Rasulullah SAW memerintahkan, kita laksanakan. Rasulullah SAW melarang, kita jauhi. Sudah simple. Nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dimodifikasi, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah. Ini kan ya terserah. Nek surga-surgaku, ojo sok ngapling surga. Nah, ini hadisnya jelas, ayatnya jelas. Mau bagaimana lagi? Mungkin bisa jadi seseorang mungkin cara penyampaiannya kurang tepat. Tapi tinggalkan, udah, itu orang menyampaikannya memang kurang tepat. Tapi hadisnya sahih. Anggap ketika kita datang hadis, apa kata Imam Syafi'i? Idza shahal hadis wa huwa madhabi. Imam Syafi'i mengatakan apabila hadis tersebut sahih, itu adalah madhabku. Kalau datang hadis Nabi sahih, anggaplah Rasulullah SAW itu berbicara langsung kepada kita. Coba kalau Rasulullah SAW ngomong langsung kepada kita, kita berani, hei Muhammad, hei Rasulullah, itu kan menurutmu, bukan menurutku. Berani kita? Pancang kita seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Sofyan mengatakan Rasulullah SAW senantiasa menyebutkan hadis tadi, sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang akan dicintai. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan sebuah bab, sebuah pembahasan atau sebuah pintu. Ada yang mengatakan sebuah pintu, yang mana pintu tersebut itu terbentang dari ufuk barat sampai ufuk timur. Yang mana perjalanannya itu bisa ditempuh oleh seseorang yang menunggang sebuah tunggangan, misalnya naik motor, naik mobil. Itu kira-kira perjalanannya sekitar 40 atau 70 tahun. Coba Bapak Ibu kira-kira naik mobil 40 tahun, 70 tahun. Kira-kira satu bumi ini sudah dikelilingi deleng. Saya yakin kayaknya kalau naik mobil ya, itu insya Allah setahun bisa lah. Insya Allah. Kan ada itu orang
pernah cerita saya mengelilingi dunia sekitar 8 bulan. 8 bulan itu ada kisahnya. Jadi dunia itu dikelilingi dari Indonesia sampai balik ke Indonesia lagi, itu keliling dunia sekitar 8 bulan atau taruhlah setahun. Tapi ini 40 tahun atau 70 tahun. Maka pintu taubat tersebut Bapak Ibu sekalian, itu terbentang dari ufuk barat sampai ufuk timur. Sejauh mana? Sejauh perjalanan seseorang 40 atau 70 tahun. Artinya ini menunjukkan pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka kapanpun. Maka batas taubat tersebut itu berlaku kepada seseorang yang mau bertobat sampai pintu yang sejauh 40 atau 70 tahun tersebut ditutup. Kapan itu? Ketika seseorang telah dicabut nyawanya. Maka ketika Fir'aun laknatullah alaihi, dia mengatakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Maka ketika Fir'aun nyawanya sudah ada di tenggorokannya, wahai Musa, amantu bi Rabbi Musa, amantu bi Rabbi Musa, amantu bi Rabbil alamin, sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Nyawanya sudah ada di tenggorokan. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ampunan Allah itu sejauh 40 atau 70 tahun perjalanan. Tapi kenapa Fir'aun laknatullah alaihi tidak diampuni Allah? Tobatnya tidak diterima. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Tobatnya Fir'aun, ini yang sering menjadi pertanyaan. Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, tapi kenapa Fir'aun tobatnya tidak diterima? Kenapa? Karena tobatnya Fir'aun adalah tobat doruri, atau imannya iman doruri atau ittirori. Karena Fir'aun tidak punya pilihan lain kecuali tobat. Maka ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain kecuali tobat, maka ketahuilah saat itu tobatnya sudah tidak diterima. Maka sebelum kita dihadapkan oleh permasalahan taubat doruri, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara, hendaklah kita segera bertaubat. Fir'aun yang kekuasaannya absolut, seluruh muka bumi tunduk kepada Fir'aun, tapi ketika ajal menjemput, Fir'aun laknatullah alaihi mengerang kesakitan, tidak bisa bermanfaat. Harta benda bala tentara yang telah dia kumpulkan selama ini, fanatisme dia, pengikut dia tidak bermanfaat sedikit pun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum taubat doruri tersebut menghampiri kita, nyawa sudah di kerongkongan atau kita tidak memiliki pilihan kecuali kita taubat, maka sebelum kesempatan tersebut, keadaan tersebut datang kepada kita, hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rahmat Allah yang seluas 70 tahun perjalanan ditutup di hadapan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.